Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Puspitasari. Saya perwakilan dari kelas 12 SMA Nurul Fikri. Saya ingin mempresentasikan pelajaran sejarah Indonesia, yaitu tentang pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia adalah pemberontakan yang menurut didirikannya Negara Islam Indonesia yang sudah disuarakan sejak tahun 1942. Adapun pemberontakan DI atau TII terjadi di beberapa tempat, yaitu di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Aceh, dan Kalimantan Selatan. Yang pertama yaitu Jawa Barat. Gerakan DI TII di Jawa Barat dipimpin oleh Sekar Marijan Kartosuwiryo yang bertujuan mendirikan negara Islam Indonesia dengan didukungnya oleh Tentara Islam Indonesia. Pada awalnya, tujuan semula pendirian negara Islam adalah untuk mendirikan suatu organisasi yang non-kooperatif dengan Belanda. Kartosuwiryo sendiri merupakan mantan anggota Partai Sarekat Islam Indonesia atau yang bisa disebut juga PSII, yang keluar karena sudah tidak sejalan dengan PSII yang kooperatif terhadap Belanda. Setelah keluar dari PSII, dia memimpin dan mengasuh Institut Sufah yang semula berada di bawah naungan PSII menjadi di bawah naungan Kartosuwiryo sendiri. Di institut inilah Kartosuwiryo melatih tentara-tentara Islamnya. Pada tanggal 10 sampai 11 November 1948 diadakannya konferensi di Sisayong, Tasikmalaya Selatan yang menghasilkan kenegaraan dengan ideologi Islam di Jawa Barat. Kontak pertama dengan TNI terjadi pada tanggal 25 Januari 1949 ketika pasukan Siliwangi bergerak dari Jawa Tengah ke Jawa Barat. Kontak bersenjata ini juga dilandasi oleh pengeluaran maklumat nomor 1 tentang tentara liar oleh Kartosuwiryo. Maklumat ini terutama ditujukan kepada pasukan Siliwangi. Tentara Islam Indonesia mampu bertahan selama 13 tahun karena Kartosuwiryo dan tentaranya menggunakan taktik gerilya dengan mendiami gunung-gunung dan hutan-hutan yang lebat. Akhirnya gerakan ini dapat ditumpas menggunakan operasi militer yang diberi nama Operasi Baratayuda dengan taktik pagar betis di Gunung Geber, Majalaya, Bandung. Yang kedua adalah Jawa Tengah. Gerakan DI-TII yang terjadi di Brebes, Tegal, dan Pekalongan ini dipimpin oleh Amir Fattah. Gerakan ini diproklamasikan pada 23 Agustus 1949 di Desa Tegal, Pangarasan. Gerakan ini juga merupakan bagian dari kelompok Kartosuwiryo. Usaha pemerintah dalam penumpas gerombolan tersebut adalah dengan membentuk Komando Operasi Gerakan Banteng Negara atau bisa disebut juga dengan sebutan GBN. Adapun gerakan yang terjadi di Kebumen dikenal dengan Pemberontakan Angkatan Umat Islam atau AUI yang dipimpin oleh Kiai Muhammad Mahfud Abdurrahman yang dikenal sebagai Kiai Somalangu. Sebagaimana dengan gerakan Amir Fattah, maka gerakan ini juga bermaksud membentuk negara Islam Indonesia dan bergabung dengan Kartosuwiryo. Gerakan yang sudah mulai terdesak oleh TNI mulai kuat kembali karena pemberontakan Batalion 423 dan 426. Pemerintah menumpas pemberontakan ini dengan nama Operasi Merdeka Timur. Sementara itu di daerah Merapi Merbabu juga terjadi kerusuhan yang dilakukan gerakan Merapi Merbabu Kompleks atau MMC. Untuk menumpas gerakan DI-TII di Jawa Tengah dibentuk pasukan khusus yang diberi nama Banteng Rider. Yang ketiga adalah Sulawesi Selatan. Gerakan pemberontakan DI-TII di Sulawesi dipimpin oleh Kahar Muzakar setelah menghimpun laskar gerilya yang bergabung dengan Komando Gerilya Sulawesi Selatan atau bisa disebut juga KGSS. Sebab utama dalam pemberontakan ini adalah ambisi Kahar Muzakar untuk mendapatkan kedudukan di APRIS. Pada tahun 1952, ia mengatakan bahwa daerah Sulawesi Selatan adalah bagian dari NII di bawah pimpinan Kartosuwiryo. Mereka melakukan kekacauan dan teror masyarakat di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Usaha penumpasan gerakan ini memakan waktu cukup lama. Hal ini disebabkan terutama karena gerombolan dapat memanfaatkan keadaan medan dan lebih mengenal
tempat rakyat setempat. Akhirnya Ka'ar Muzaffar berhasil ditembak mati pada bulan Februari 1965. Yang keempat, Aceh. Gerakan DITII di Aceh dipimpin oleh Daud Bereh yang diproklamasikan negara Islam Indonesia pada tanggal 20 September 1953. Pada tanggal 21 September 1953, Daud Bereh mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa Aceh merupakan negara bagian NII di bawah Imam Kartosuwiryo. Usaha pemerintah untuk menumpas gerakan tersebut antara lain operasi militer dengan bantuan pasukan dari Sumatera Utara dan Tengah. Di samping itu juga melalui musyawarah kerukunan masyarakat Aceh atas prakarsa Pangdam I-1 Iskandar Muda Kolonel M. Yasin yang akhirnya berhasil menyadarkan Daud Bereh untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat dan keamanan Aceh dapat pulih kembali. Dan yang terakhir adalah Kalimantan Selatan. Gerakan DITII Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar dan menanamkan diri Kesatuan Rakyat yang Tertindas atau KRYT. Ibnu Hajar merupakan seorang mantan Letnan II TNI. Pada akhir tahun 1954, Ibnu Hajar membulatkan tekadnya untuk masuk gerakan negara Islam. Ia memperkuat pasukannya dengan meminta bantuan pada Ka'ar Muzaffar dan Kartosuwiryo. Ibnu Hajar diangkat menjadi Panglima TII Wilayah Kalimantan. Kesatuan Rakyat yang Tertindas KRYT melakukan pengacauan dengan menyerang pos-pos kesatuan TNI di Kalimantan Selatan. Usaha untuk menumpas pemberontakan Ibnu Hajar dicoba dengan jalan damai melalui berbagai musyawarah dan operasi militer. Pemberontakan ini berakhir pada bulan Juni 1963. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kalimat yang tidak dimengerti. Saya masih dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.